Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kali ini adalah pembelajaran apresiasi puisi. Yang penting untuk dipersiapkan guru adalah puisi-puisi yang harus diajarkan kepada siswa. Misalnya sekarang ini banyak puisi-puisi yang ada di internet dan guru-guru bisa mengunduh puisi-puisi itu sebagai bahan pelajaran bagi para siswa. Contoh puisi yang bisa didapatkan dari internet, misalnya puisi Kerawang Bekasi karya Chairil Anwar. Puisi ini sangat bagus karena terkait dengan sejarah revolusi atau sejarah bangsa Indonesia. Puisi Kerawang Bekasi terkait dengan sejarah agresi militer Belanda dan perlawanan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaannya. Kemudian puisi yang lainnya yang bisa diperoleh di internet, misalnya puisi karya Sutarji Kalsum Bahri, Tanah Air Mata. Ini adalah puisi yang bagus. Kemudian ada puisi berikutnya, misalnya puisi yang berjudul Banyak Yang Samar karya Iswara tahun 2019. Puisi Tanah Air Mata ini ditulis pada tahun 1991. Kemudian puisi berikutnya yang bisa dipelajari, misalnya puisi Aku Ingin karya Sapardi Djoko Damono. Contoh puisi berikutnya yang bisa dipelajari, misalnya puisi Aku Bukan Anak Kecil karya Gus Dur Mahesa. Puisi berikutnya yang bisa dipelajari, yang bisa didapat di internet, misalnya puisi Pohon Perempuan karya Djoko Pinurbo yang ditulis pada tahun 1999. Contoh puisi berikutnya yang bisa dipelajari siswa, bisa didapatkan oleh guru untuk diajarkan pada siswa di kelas, misalnya puisi Sajak Suara karya Wiji Tukul. Ada cara membaca puisi yang bisa diajarkan oleh guru pada siswa. Misalnya di sini tidak ada kebakuan cara membaca puisi. Misalnya harus bagaimana, harus nyaring. Yang jelas pembacaan puisi yang bagus adalah yang dipahami oleh apresian. Karena itu puisi harus dibacakan dengan nyaring agar bisa diapresiasi oleh pendengarnya. Jika pembaca tidak nyaring suaranya, maka apresian bisa saja kurang bisa memahami puisi yang dibacakan. Kemudian membaca puisi itu harus berirama, yaitu misalnya memainkan intonasi, ada nada tinggi rendah, ada panjang nada atau pendek, panjang pendek nada, ada yang ditekankan, ada penekanannya, dan ada jeda-jeda atau perhentian. Kemudian dalam membaca puisi juga harus memperhatikan mimik dan gestur. Mungkin dalam sebagian pembacaan puisi tidak terlihat mimik atau gesturnya, tetapi mungkin dari nadanya seseorang bisa memahami bahwa ini adalah nada yang sedih, nada yang ironis, atau nada gembira, atau dengan gestur, dengan gerakan-gerakan. Tetapi juga dalam baca puisi juga harus menjaga dari berlebihan atau overacting. Misalnya yang berlebihan adalah Jim Carrey. Kita bisa melihat trailer film Jim Carrey, film komedinya itu biasanya Jim Carrey berakting secara overacting. Membaca puisi secara overacting juga harus dihindari bila membaca puisi overacting itu akan
menjemukan atau akan membuat mual orang yang mendengarnya. Ini adalah contoh puisi yang akan dibacakan. Aku ingin, karya Sapardi Djoko Damono. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya abu. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan, awan kepada hujan yang menjadikannya tiada. Sajak berikutnya adalah sajak Kerawang Bekasi. Kerawang Bekasi, karya Hairil Anwar. Kami yang kini terbaring antara Kerawang Bekasi tidak bisa teriak merdeka dan angkat senjata lagi. Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami? Terbayang kami maju dan mendegap hati. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kami mati muda yang tinggal tulang diliputi debu. Kenang, kenanglah kami. Kami sudah coba apa yang kami bisa, tapi kerja belum selesai. Belum bisa memperhitungkan arti 4-5 ribu nyawa. Kami cuma tulang-tulang berserakan, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai tulang-tulang berserakan. Atau nyawa kami melayang untuk kemerdekaan, kemenangan dan harapan, atau tidak untuk apa-apa. Kami tidak tahu, kami tidak lagi bisa berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Kami bicara padamu dalam hening di malam sepi, jika dada rasa hampa dan jam dinding yang berdetak. Kenang, kenanglah kami. Teruskan, teruskan jiwa kami. Menjaga Bung Karno, menjaga Bung Hatta, menjaga Bung Syahrir. Kami sekarang mayat, berilah kami arti. Berjagalah terus di garis batas pernyataan dan impian. Kenang, kenanglah kami yang tinggal tulang-tulang diliputi debu. Beribu kami terbaring antara Kerawang Bekasi. Puisi berikutnya berjudul Tanah Air Mata, karya Sutarji Kalsum Bahari. Tanah air mata, tanah tumpah dukaku. Mata air, air mata kami. Air mata, tanah air kami. Disinilah kami berdiri, menyanyikan air mata kami. Di balik gembur subur tanahmu, kami simpan perih kami. Di balik etalase megah gedung-gedungmu, kami coba sembunyikan derita kami. Kami coba simpan nestapa, kami coba kuburkan duka lara. Tapi perih tak bisa sembunyi, ia merebak kemana-mana. Bumi memang tak sebatas pandang, dan udara luas menunggu. Namun kalian takkan bisa menyingkir.
Kemanapun melangkah, kalian pijak air mata kami. Kemanapun terbang, kalian kan hinggap di air mata kami. Kemanapun berlayar, kalian arungi air mata kami. Kalian sudah terkepung, tak bisa mengelak. Takkan bisa kemana pergi. Menyerahlah pada kedalaman air mata. Sajak berikutnya berjudul Pohon Perempuan karya Djoko Pinurbo. Pohon perempuan itu masih berdiri anggun di tengah kota, walau sudah sangat tua umurnya. Teman-temannya sudah tumbang dan roboh semua, tapi ia masih tegar di sana. Aku ingin mencicipi sepasang buahnya yang indah, yang selalu tampak segar dan basah. Tapi kata orang itu buah keramat, dan tak seorang pun boleh memetiknya. Pohon keramat itu selalu ramai dikunjungi peziarah yang datang untuk memohon berkah dan tuah. Dan kata orang, hanya orang kudus dan bersih hidupnya boleh ke sana. Sedang aku seorang pendosa yang ketika lahir saja sudah tega menyiksa dan melukai seorang wanita. Tadi siang aku melihat seorang tiran ditangkap, ditelanjangi di arah keliling kota, kemudian digantung di pohon itu sampai melet lidahnya dan mendelik matanya. Sebelum nyawanya oncat, ia sempat mendengar pohon perempuan itu berkata, "Minumlah teteku, hai anak durhaka." Sajak berikutnya berjudul Banyak yang Samar. Banyak yang samar terhadap kebenaran. Yang benar itu Jokowi atau Prabowo. Jika keduanya benar, mengapa berselisih? Mengapa pendukungnya berselisih atau di belakang layar berselisih? Jika ada dua nabi dalam satu zaman, niscaya kedua nabi itu tidak akan berselisih. Para nabi tidak akan berselisih ihwal akidah dan fikih. Para nabi tidak akan berselisih ihwal usuluddin dan furu'uddin. Para nabi tidak akan berselisih ihwal wujud Tuhan, keridaan Tuhan, dan kemaksuman mereka. Para maksumin tidak akan berselisih ihwal satu Ramadan dan satu Syawal, tahlil, ziarah, tawasul, sholawat, kunut, telunjuk tasyahud. Nabi Isa alaihissalam tidak akan berselisih dengan Nabi Zakaria alaihissalam, Nabi Yahya alaihissalam, ataupun Sayyidah Maryam alaihissalam ibundanya. Nabi Yusuf tidak akan berselisih dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam, meski ayahnya lantas bersujud kepadanya. Amirul Mukminin Imam Ali tidak akan berselisih paham dengan Nabi Muhammad SAW. Imam Hasan bin Ali tidak akan berselisih dengan ayahnya. Imam Husain bin Ali tidak akan berselisih dengan kakaknya. Para maksumin mutatohirin tak akan berselisih satu dengan yang lainnya.
juga Imam Mahdi alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman tidak akan berselisih. Dan Nabi Isa alaihissalam, sang ulul azmi, akan salat di belakang Imam Mahdi alaihissalam dan menaati perintahnya. Yang berbeda pendapat adalah ulama satu dengan yang lain. Itu karena ulama tidak maksum. Para ulama bisa berbeda pendapat. Ulama mazhab satu berbeda pendapat dengan ulama mazhab lain. Lalu mengapa umat malah bertengkar karena ulama yang tidak maksum? Seandainya ulama membiarkan umat bertengkar, maka itu ulama celaka. Dia membiarkan agenda Zionis dan mengikuti langkah setan. Jika umat tercerai-berai, maka musuh akan tertawa. Acap kali kebenaran datang dengan cara yang tak kau duga dan tak kau sukai. Namun kau harus terima itu sebagai kebenaran. Bagaimana jika nanti datang Imam Mahdi sedangkan ia tidak di pihakmu, lalu kau mendustakannya sedusta-dustanya? Kebenaran akan tetap kebenaran. Berlian akan cemerlang meski debu menutupinya, sementara bangkai tetap busuk meski sesuatu menutupinya. Tanya kembali kepada dirimu berulang-ulang, akankah kau samar terhadap wujud Imam Mahdi? Apakah engkau selalu meminta kepada Tuhan agar tak disamarkan pada kebenaran? Apakah engkau selalu meminta kepada Tuhan agar tak disamarkan pada Imam Mahdi? Dimanapun kebenaran berada, disitulah Imam Mahdi berada. Setelah guru membacakan puisi, guru bisa meminta siswa-siswa untuk membacakan puisi di depan kelas, atau meminta sekelompok siswa untuk membacakan puisi di depan kelas. Kemudian guru bisa meminta siswa mendiskusikan unsur intrinsik puisi, mendiskusikan puisi, misalnya mendiskusikan tema puisi dan mendiskusikan amanat puisi. Apresiasi puisi dievaluasi dengan meminta siswa membaca puisi di depan kelas, menuliskan tema puisi, menuliskan amanat puisi, atau menuliskan opini tentang puisi yang dibaca. Demikian pembahasan tentang pembelajaran apresiasi puisi. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.